Perjalanan mantan Menteri KKP dan Menteri Sosial. Video ini akan membicarakan sisi lain yang dapat dikaitkan dengan praktek spiritual dari peristiwa tertangkapnya Menteri KKP dan Mensos dalam OTT yang dilakukan oleh KPK di awal Desember 2020 lalu. Kita semua tentu kaget dengan terjadinya peristiwa tersebut. Setahun sebelumnya ketika Presiden mengangkat menteri-menteri di awal pemerintahannya yang kedua, beliau telah mewanti-wanti kepada menteri-menterinya agar tidak melakukan korupsi. Namun rupanya hal tersebut tidak diindahkan sama sekali, paling tidak oleh kedua menteri tadi, sehingga terjadilah OTT. Sebelum lanjut, ada baiknya saya singgung sedikit biografi dari kedua menteri tersebut. Mantan Menteri KKP, Dr. Edi Prabowo, MMMBA, lahir di Tanjung Enim pada tanggal 24 Desember 1972. Beragama Islam, status menikah, dan mempunyai 3 orang anak. Pendidikan SD sampai dengan SLTA Edi Prabowo diselesaikan di Tanjung Enim dan Muara Enim. S1-nya jurusan manajemen di Universitas Mustopo Beragama Jakarta, lulus tahun 1977. S2 jurusan bisnis di Jakarta, lulus tahun 2004. Sedangkan S3-nya jurusan komunikasi politik di Unpad Bandung, lulus bulan Maret 2020. Pengalaman kerjanya seabrek-abrek. Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2014, telah menduduki sebanyak 16 jabatan, yaitu pernah menjabat sebagai direktur utama, dan juga komisaris perusahaan. Jabatan-jabatan tersebut ada yang dirangkap. Pada tahun 2009 sampai dengan 2019, pengalaman organisasinya juga banyak. Ada sejumlah 10 predikat dan jabatan yang pernah disandangnya, yaitu pernah menjadi anggota DPR, anggota MPR, anggota Komisi 4 DPR, Ketua Komisi 4 DPR, Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ketua Fraksi Gerindra di MPR, dan terakhir sebelum ditangkap KPK adalah Menteri KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Periode tahun 1997 sampai dengan 2020 memiliki sejumlah 15 piagam penghargaan. Pernah menyandang predikat atau menjabat di berbagai organisasi termasuk Partai Gerindra, yaitu Organisasi Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia atau PPSMI, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Edi Prabowo meraih berbagai juara di pertandingan pencaksilat perguruan tinggi. Juara 3 pencaksilat PON di Jakarta tahun 1996. Perempat final kejuaraan dunia pencaksilat di Malaysia tahun 1997. Pernah menjadi anggota Paskibraka dari Provinsi Sumatera Selatan tahun 1989 dan pelajar teladan Sumatera Selatan tahun 1990. Edi Prabowo juga pernah berkarier di militer. Akan tetapi hanya bertahan 2 tahun. Edi dikeluarkan karena terkena sanksi dari Kesatuan. Akhirnya Edi menjadi orang kepercayaan Prabowo Subianto, mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Edi Prabowo ditangkap KPK terkait persoalan ekspor benur lobster yang diaturnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan jaringannya. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara MBA lahir di Jakarta 22 Juli 1972. Beragama Kristen, status menikah, dan memiliki 2 orang anak. Pendidikan SD sampai dengan SLTA-nya diselesaikannya di Tebet, Jakarta Selatan. S1-nya di California, USA, lulus tahun 1995. S2-nya jurusan administrasi bisnis, juga di California, USA, lulus tahun
1997 dengan gelar MBA, S3 jurusan Ilmu Manajemen di UI dan Harvard University, kuliah jarak jauh, Microeconomic of Competitiveness. Pengalaman kerjanya juga seabrek-abrek. Pada tahun 1998 sampai dengan 2020, sebelum tertangkap KPK, pernah menduduki sebanyak 9 jabatan, yaitu pernah menjabat sebagai supervisor, direktur utama, dan juga komisaris utama perusahaan, anggota DPR, dan wakil ketua Komisi 9 DPR. Jabatan-jabatan tersebut ada yang dirangkap. Terakhir adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2002 sampai dengan 2020, kiprahnya di organisasi juga banyak. Ada sejumlah 10 predikat dan jabatan yang pernah disandangnya, yaitu pernah menjadi pengurus PB Perbasi atau Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia atau IMI, anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan, Ketua Biro Promosi dan Pemasaran KONI Pusat, Ketua Harian Aspelindo atau Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia, anggota Dewan Penasihat Masyarakat Pelumas Indonesia atau MASPI, Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis bidang UMKM Kadin Indonesia. Terakhir sebagai Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Jabatan-jabatan tersebut ada yang dirangkap. Juliari dan kroninya ditangkap KPK karena menyunat dana bansos pandemi COVID-19 dan menerima gratifikasi dari pensuplai bahan natural bansos. Kejadian OTT yang menimpa kedua menteri tersebut sangat memprihatinkan sekali. Orang-orang besar, orang-orang penting, dan berpendidikan tinggi S3, namun tidak ada bedanya dengan orang-orang kelas bawah. Mereka sama sekali tidak tahu keburukan dari perbuatan korupsi. Ya, dapat dikatakan demikian. Mereka tidak memikirkan akibatnya, apalagi akibat fatal yang ditunjukkan oleh ajaran agama. Mereka sama sekali tidak memperhitungkannya. Padahal dalam hidup ini justru yang paling penting itu adalah menyikapi dengan baik dan benar dari tuntunan agama. Karena hidup manusia itu singkat. Namun akibat dari perbuatan yang akan diterimanya akan dirasakan jauh lebih lama, berkali-kali lipat lamanya. Jika diyakini bahwa hidup ini hanya sekali, maka tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ajal telah menimpa. Justru mereka yang memeluk agama dengan pemahaman bahwa hidup ini tidak hanya sekali, justru sangat takut dengan akibat dari perbuatan buruknya yang dilakukan di hidup ini, di hidup yang sekarang ini. Padahal masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di hidup berikutnya, bukan? Mengapa demikian? Karena mereka tahu persis bahwa hukum sebab akibat, hukum tabur tueh atau hukum karma itu tidak mengenal yang namanya ampunan. Kalau mau diampuni, buatlah sebabnya agar diampuni. Yang tak lain dan tak bukan adalah banyak-banyak berbuat baik selagi ada kesempatan hidup sebagai manusia. Kesempatan hidup sebagai manusia itu untuk dapat berbuat baik atau dapat memperbaiki diri itu sangat sulit. Makanya perlu mendapatkan perhatian khusus. Jangan abai. Beda kalau kemudian memang mau hidup di alam yang rendah. Alam setan misalnya, alam binatang atau alam neraka, itu sangatlah mudah. Tinggal berbuat yang jelek-jelek saja, termasuk korupsi. Maka keinginan tersebut pasti akan terwujud. Jadi jelas bahwa persoalan mendasar dari hidup ini, hidup sebagai manusia di dunia itu, khususnya hidup di Indonesia yang semua rakyatnya adalah para pemeluk agama, perlu memiliki perhatian yang sangat khusus, yaitu memiliki pemahaman sekaligus pengamalan ajaran agama masing-masing secara benar. Memahami ajaran agama tetapi tidak mengamalkannya secara benar, apakah itu yang namanya paham dengan tuntunan agama? Jika saja sebagian besar rakyat Indonesia itu mampu mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan benar, niscaya semua persoalan di Indonesia ini
akan teratasi dengan baik. Hanya satu di Indonesia ini yang perlu diperbaiki secara serius, yang seserius-seriusnya, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara baik dan benar, agar pada akhirnya Indonesia ini aman, tidak ada gangguan-gangguan, dan sejahtera. Mengapa ada beberapa negara yang rakyatnya boleh beragama dan boleh tidak beragama justru aman dan sejahtera? Dalam hal ini, seharusnya kita semua malu. Kita semua yang beragama ini, mengapa tidak bisa mewujudkan negara yang aman dan sejahtera? Marilah kita masing-masing rajin mengintrospeksi diri. Sudah benarkah semua yang kita lakukan selama ini? Di agama Islam, Indonesia memiliki MUI. Agama Kristen Protestan memiliki Sinode. Agama Katolik memiliki Keuskupan Agung. Agama Hindu memiliki Parisada Hindu Dharma. Agama Buddha memiliki Sangga. Agama Konghucu memiliki Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Indonesia juga mempunyai Menteri Agama dan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan semua itu, karena semua agama sudah memiliki pembina tingkat tinggi masing-masing, mestinya orang Indonesia itu nyaris semuanya memiliki perilaku yang baik. Kalau toh tidak baik, ya jangan sampai fatal lah, seperti korupsi, narkoba, dan teroris. Agar kelak setelah mati, kalau tidak memetik kebahagiaan, paling tidak ya jangan sampai memetik penderitaan yang terlalu berat dan terlalu lama. Demikianlah komentar tentang perjalanan hidup buat seorang manusia, khususnya perjalanan hidup yang ditempuh atau dipilih oleh mantan Menteri KKP dan Menteri Sosial. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, silakan menulis komentar atau pendapat pribadi sebagai bunga rampai pemikiran yang baik untuk kita simak bersama. Demikian, sampai bertemu kembali di channel ini di video yang lain. Bye-bye.